warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semuanya? Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, ayo nak pimpin doanya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Baik, terima kasih ketua kelas. Hari ini siapa yang tidak hadir, nak? Bunga. Bunga. Apa keterangan bunga? Izin. Oke, izin. Nah, hari ini kita akan mempelajari hukum dasar kimia. Sebelum kita mempelajari hukum dasar kimia, ada keyakinan kelas yang sama-sama harus kita patuhi. Apa yang pertama? Disiplin. Yang pertama? Bertanggung jawab. Ketiga? Sopan santun. Keempat? Saling menghargai. Bisa dilaksanakan, nak? Bisa. Oke, good. Nah, setelah kita lanjut. Perhatikan gambar di papan, ya. Apa yang terjadi pada gambar ini? Pembakaran. Oke, pembakaran apa, nak? Kayu. Dari gambar pembakaran kayu di atas, di mana kayu yang dibakar akan menghasilkan abu, arang ataupun asap. Kalian pernah melihatnya kan kayu yang dibakar? Nah, apakah massa dari kayu sebelum dan sesudah dibakar sama? Bisa. Oke, silakan, Bang. Sama. Oke. Kita buktikan nanti ya, nak. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan hukum-hukum dasar kimia. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis hukum Lavoisier, hukum Clark, hukum Dalton, hukum Gay-Lussac dengan tepat. Waktunya nggak lama ya, silakan dijawab. Di sini ada video, tolong perhatikan videonya. Dari video nanti kalian bisa melihat beberapa atau kalian bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Ya. Pada ruang terbuka dengan tekanan udara 1 atmosfer, air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Namun, di dalam panci presto, uap air yang dihasilkan saat proses pendidihan diatur agar tidak keluar dan terkumpul dalam panci presto. Uap air yang terkumpul membuat tekanan uap air dalam panci presto naik dan menyebabkan suhu dinding air juga naik menjadi di atas 100 derajat. Ada LKPD nih, nak. Ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Dari LKPD ke sini ada Gay-Lussac dan hukum Clark. Kelompok 2 mengerjakan hukum perbandingan tetap hukum Clark. Buka buku kimianya, nak. Ya, silakan kalian buat hasil diskusi di LKPD telah kalian kerjakan. Kalian boleh mengerjakan dengan menggunakan Canva, video. Kalau butuh karton, butuh kertas buram, silakan ada sama saya, silakan diambil. Paham semuanya? Paham. Ada yang ada di buku, boleh dari buku, boleh dari Google, dari internet, dari jurnal, dari artikel, terserah. Yang penting hasil diskusi kalian itu nanti waktu kalian sampaikan itu tercapai. Paham semuanya? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak silakan dikerjakan. Siapa
Karena semuanya tadi gambar ya semuanya. Ada lagi? Kenapa tadi itu lagi? Terserah. Cukup? Boleh? Soalnya dibacakan aja nanti. Ini jawabannya, misal nomor 1 boleh. Ya? Diskusi. Nah, diskusi ini saya nilai secara pribadi. Siapa yang aktif dalam diskusi itu akan nilainya pribadi. Nilai kelompok beda lagi. Ya, silakan Mbak Eva. Oh, jangan. Ya, jangan videoin kami. Ayo aja Pak mainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gradien ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok. Yang lain perhatikan, Nak. Data nomor 1 dan 2. B. Mengapa data tersebut mengikuti hukum kekekalan masa Lavoisier? Jawab, karena masa sebelum masa sudah reaksinya sama. Ya, tuliskan bunyi hukum Lavoisier. Jadi, bunyi hukum kekekalan masa Lavoisier adalah di dalam suatu reaksi kimia, masa zat sebelum reaksi sama dengan masa zat sesudah reaksi. 4. Serbuk magnesium atau Mg yang masanya 3 gram ketika habis bereaksi dengan sejumlah serbuk belerang atau es menghasilkan secabol magnesium sulfida atau MgS yang masanya 7 gram. Berapa massa serbuk belerang yang telah bereaksi? Jawab, massa belerang atau es. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pada sistem apa hukum kekekalan massa dapat berlaku? Apa lagi tadi? Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah hukum kekekalan massa bisa terjadi pada ruang terbuka? Nah, silakan dijawab jawabannya. Saya akan menjawab dari pada sistem apa hukum kekekalan massa dapat berlaku? Jawabannya, hukum kekekalan massa berlaku pada sistem tertutup, yaitu zat yang sedang diproses tidak bisa keluar atau akan Tiga, sepertinya tadi Doro. Silakan. Siapa yang menemukan hukum kekekalan massa? Hukum kekekalan massa ditemukan oleh seorang yang menjawab masa praktis pertama Antoine Lavoisier. Apakah hukum kekekalan massa bisa terjadi pada ruang terbuka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok nitrogen ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Saya dari Semarang. Hukum perbandingan angka atau hukum Claus dari percobaan senyawa magnesium oksida.
Jawabannya, perbandingan massa magnesium banding massa oksigen dalam senyawa magnesium oksida selalu 12 banding 8 atau 3 banding 2. Dalam senyawa AB diketahui perbandingan massa A banding massa B sama dengan 2 banding 1. Jika terdapat 60 gram senyawa AB, tentukan massa masing-masing unsur dalam senyawa tersebut. Jadi, perbandingan massa A banding massa B sama dengan 2 banding 1. Jumlah perbandingan sama dengan 3 kalau unsur senyawa AB jumlah AB sama dengan 60. Massa A dalam senyawa tersebut sama dengan 2/3 dikali 60 gram sama dengan 40 gram. Massa B dalam senyawa tersebut sama dengan 1/3 dikali 60 sama dengan 20 gram. 3. Perbandingan massa Fe banding massa S sama dengan 7 banding 4. Untuk membentuk senyawa besi 2 sulfida, bila 30 gram besi atau Fe dan 4 gram belerang atau S dibentuk menjadi senyawa besi sulfida. Berapa gram massa besi 2 sulfida FeS yang terbentuk? Bila semua unsur Ea habis, maka S diperlukan akan 4/7 dikali 30 sama dengan 17,1 gram. Hal ini tidak mungkin karena hanya tersedia 4 gram S. Jadi yang habis membentuk senyawa adalah unsur S seberat 4 gram. Maka Fe yang diperlukan sama dengan 7/4 dikali 4 gram sama dengan 7 gram. Maka FeS yang terjadi sama dengan 7 gram tambah 4 gram sama dengan 11 gram. Besi atau Fe yang tersisa sama dengan 30 dikurang 7 gram sama dengan 23 gram. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah hukum perbandingan volume ini berlaku untuk reaksi-reaksi yang melibatkan gas saja? Terima kasih. Siapa yang menemukan hukum perbandingan tetap? Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa contoh hukum perbandingan tetap? Satu dulu ya. Nah, apa contoh dari perbandingan tetap tadi? Nah, contoh ada pun contoh eksperimen dari Hippocrates yang menggunakan dan oksigen. Kedua sehingga hasilnya menunjukkan perbandingan massa antara yakni 1:1. Yang menemukan hukum perbandingan tetap. Hal ini dikemukakan pada tahun 1906 oleh seorang ahli kimia asal Prancis bernama Joseph L. Proust dengan hukum yang dikenal sebagai hukum perbandingan tetap atau Lavoisier. Bisa diterima? Gimana semuanya? Oke, bagaimana? Nah, baiklah saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Alpha. Nah, jadi jawabannya, hukum Lavoisier benar dengan sebutkan hukum perbandingan volume dan hanya berlaku pada reaksi yang melibatkan zat dalam bentuk gas. Jadi, reaksi yang melibatkan zat dalam bentuk padat dan cair tidak dapat menggunakan hukum ini. Terima kasih. Apakah bisa diterima? Bisa. Jadi assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kelompok kami yang dibacakan oleh teman-teman saya. Hukum perbandingan berkata atau hukum dampak. Hukum perbandingan berkata yang berbunyi jika dua jenis unsur membentuk lebih dari satu senyawa dan jika massa salah satu senyawa tersebut sama, sedangkan massa unsur lainnya berbeda, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan perbandingan. Apakah data percobaan di atas sesuai dengan hukum perbandingan berkata?
Jadi senyawa 0,875 gram. Massa nitrogen yang direaksikan, massa oksigen yang direaksikan 1,00 gram. Massa senyawa yang terbentuk 1,875 gram. Senyawa 2, massa nitrogen yang direaksikan 0,875 gram. Massa oksigen yang direaksikan 2,00 gram. Massa senyawa yang terbentuk 2,875 gram. Apakah data percobaan kita sesuai dengan hukum perbandingan kepada perbandingan massa usianya? Jawab. Dalam hal ini massa nitrogen yang sesuai dengan perbandingan Dalton. Massa oksigen dalam sembilan oksigen 1 sama dengan 1,00 gram banding 2,5 gram per massa oksigen dalam senyawa nitrogen oksigen 2 sama dengan 1,5 Nomor 2. Unsur X dan unsur Y membentuk dua senyawa. Senyawa 1 mengandung 30 gram dan 30 gram X dan 160 gram senyawa Y. Senyawa 2 mengandung 60 gram X dan 240 gram Y. Berapa perbandingan massa unsur sesuai hukum Dalton? Jawab. Senyawa 1 perbandingan massa X dan Y sama dengan 30 banding 160 sama dengan 3 banding 16. Senyawa 2 perbandingan massa X dan Y 90 banding 240 sama dengan 3 banding 4. Perbandingan massa antara unsur Y dan yang bersenyawa dengan unsur X yang massanya dekat adalah 16 banding 4 sama dengan 2 banding 1. Baiklah, kami akan membuka sesi Oke, tanya jawab. Apakah ini simpan dulu pertanyaannya. Simpan dulu pertanyaannya. Coba fokus ke depan. Kita breaking dulu ya. Simpan dulu pertanyaannya. Kita breaking. Oke, semuanya. Biar semangat lagi. Oke. 1. Semua bersuara ya? Ya. 1, 2, 3. Gulung-gulung di gulung-gulung, lalu tersenyum hihi. Gulung-gulung di gulung-gulung, lalu tertawa haha. Dari kelompok A izin bertanya ke kelompok 3. Bagaimana konsep dari hukum Dalton? Terima kasih, Sarah. Ya. Bagaimana teori atom Dalton membantu menjelaskan hukum perbandingan tetap? Beres, tinggal bicara. Siapa yang mengumpulkan hukum Dalton? Saya akan menjawab pertanyaan dari Sarah. Ya. Bagaimana konsep dari hukum Dalton? Hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton, John Dalton menetapkan jika dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa dan jika massa salah satu unsur pengusungnya tetap, maka perbandingan massa unsur yang lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan buah dan sederhana. Apakah sudah jelas? Bisa jelas. Terima kasih. Karena teori atom Dalton membantu menjelaskan hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap yang dirumuskan oleh Dalton menjelaskan bahwa dalam suatu senyawa atau unsur yang berbeda akan berikatan dalam perbandingan berat yang sederhana. Jawab pertanyaan dari kelompok 4. Siapa yang merupakan mesin Dalton? John Dalton pertama kali menggunakan pengemasan namatan ini pada tahun 1803. Beberapa tahun sebelumnya, ilmuwan Prancis telah mengumumkan hukum perbandingan tetap. Dalton berdasarkan pengalaman terhadap ilmiah perbandingan Dari kelompok kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 4 halogen ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami
tanpa video. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbandingan volume gaya Tentukan perbandingan volume hidrogen banding oksigen banding uap air untuk percobaan 1 dan percobaan 2. Dari tabel pengamatan hidrogen 2, O2 oksigen 1, H2O uap air 2, percobaan kedua H2 hidrogen 2, O2 oksigen 1, H2O uap air 2. Menentukan volume hidrogen pada bagian 3 sesuai dengan perbandingan volume jawaban 1 dengan jawab kita lihat. 3. Jawaban volume oksigen pada percobaan adalah 2,5 m. 4. Tentang volume uap air pada percobaan berdasarkan data percobaan pada tabel di atas, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi ternyata berbanding sebagai bilangan bulat. Data percobaan tersebut sesuai dengan hukum perbandingan volume atau dikenal dengan hukum Gay-Lussac bahwa pada tekanan dan suhu yang sama, P berarti perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari kelompok kami ini, apakah ingin ada yang menanggapi? Ya, silakan lagi. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, hukum apakah yang terjadi jika volume gas berada dalam ruang tertutup? Ya, terima kasih Apik. Nah, Dengan volume ini berlaku untuk reaksi-reaksi yang saya akan menjawab pertanyaan dari ini. Apa perbandingan hukum ini berlaku untuk reaksi-reaksi yang melibatkan gas dan hukum Gay-Lussac juga dikenal dengan tentang hukum perbandingan volume dan hanya berlaku pada reaksi yang melibatkan zat dalam bentuk gas. Jadi reaksi yang melibatkan zat dalam bentuk padat dan cair tidak menggunakan hukum ini. Hukum apakah yang terjadi jika volume gas berada dalam ruang tertutup? Hukum Gay-Lussac seperti bunyinya. Apabila volume gas yang berada pada ruang tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding lurus dengan suhu ruangan. Yang habis bisa diterima. Contohnya pada suatu persamaan reaksi sudah setara. Misalnya 1 volume C3H8 gram bereaksi dengan 5 volume H2 gram menghasilkan 3 volume CO2 gram dan 4 volume H20 gram. Bagaimana deh? Dari kelompok kami, saya Alfiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita pelajari tadi, ada berapa hukum dan anggota tertinggal? 4. Buat kesimpulan pembelajaran kita hari ini di buku kamu dalam waktu 2 menit. Oke, silakan. Kesimpulan kamu dalam pembelajaran kali ini. Terserah apa aja. Saya tunjuk nih. Siap? Siap. Oke. Saya mau Hafiz. Oke, silakan Hafiz. Jadi Hafiz. Apa yang kamu simpulkan hari ini, Nak? perbandingan masa unsur berdalam suatu senyawa adalah tetap. Itu hukum apa bunyinya? Hukum Gauss. Apa? Silakan, Nak. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah yaitu tentang hukum Gay-Lussac. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Adalah saya juga banyak tahu tentang hukum kimia seperti Dalton, Gay-Lussac, Gauss, dan Lavoisier. Oke. Reza? Apa kesimpulannya, Nak? Akhirnya? Pada hukum emas dapat berubah bentuk tetapi tidak dapat diciptakan atau diciptakan
Oke, beri aplaus untuk kita semua. Mana kecerahan? Jangan angkat ya, masing-masing. Oke, selesai. Gimana pembelajaran kali ini? Seru. Kalian hukum-hukum Bu. Jadi mengetahui hukum-hukum dasar kimia ya. Nah, gimana sama progres pembelajaran kita? Asik. Asik. Kenapa asik? Karena semuanya aktif di dalam belajar. Oke, semua ngertiin ya. Nah, minggu depan hari apa itu Pak? Hari Senin. Wali kelas ya. Ya. Hari Senin kita akan melakukan project membuat dan juga filter udara. Jadi berkaitan dengan hukum-hukum dasar kimia. Gitu. Jadi tolong kalian baca dasar hukum-hukum dasar kimia ini. Nanti kita akan buat projectnya. Projectnya alat dan bahannya kalian bawa nanti dari rumah. Seperti kipas angin kotak bagus, kotak sepatu, bawa dari seorang pemadi itu, serbuk ada, serbuk yang lain yang sejenis gitu kopi, apa terserah. Paham semuanya? Paham. Kita tutup, kita baca hamdalah terlebih dahulu. Amin. Saya ini sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.